Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran untuk SD MI kelas 6. Sebelum kita lanjutkan tentang apa itu unsur-unsur lingkaran, terlebih dahulu kita harus mengenal dulu apa saja benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Ayo kita perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, gambar ban sepeda motor. Yang kedua, ada CD. Yang ketiga, ada jam weker. Yang keempat, ada uang logam. Dari keempat benda ini, bendanya berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Mungkin masih banyak benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Untuk itu, kita coba lanjutkan lagi pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lingkungan tertutup di mana titik-titik pada lingkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu yang dimaksud di atas disebut titik pusat. Titik pusat lingkaran pada gambar di samping, titik pusat lingkaran ada di titik O. Jadi, lingkaran itu adalah kumpulan dari titik-titik yang membentuk lingkungan tertutup di mana titik-titik pada lingkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Oke, kita paham kan maksud arti pengertian dari lingkaran. Jarak OA, OB, OC disebut jari-jari lingkaran yang ini. OA, OB, OC disebut jari-jari lingkaran. Sedangkan titik yang di tengahnya ini dinamakan titik pusat nanti. Lalu dilambangkan dengan titik O. Oke, sekarang kita membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, unsur-unsur lingkaran yang pertama yaitu titik pusat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, titik pusat ada yang di sini. Titik pusat itu yang titik O. Jari-jari yang R, yang pertama jari-jari atau dilambangkan R kecil. Yang ketiga diameter atau D. Yang keempat busur. Yang kelima tali busur. Yang keenam tembereng. Yang ketujuh juring. Yang kedelapan apotema. Nanti kita bahas satu persatu mulai dari titik pusat sampai ke apotema. Oke, kita lanjutkan yang pertama, yang unsur lingkaran yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah lingkaran. Nah, seperti ini. Titik yang tepat di tengah-tengahnya ini namanya titik pusat. Perhatikan gambar di samping. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Untuk membuat lingkaran dan menentukan titik pusat lingkaran harus menggunakan jangka. Jadi kita kalau membuat jangka, kita taruh titik pusatnya di tengah-tengahnya lalu baru kita putar. Jadi titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Jadi unsur lingkaran kita yang pertama yaitu titik pusat. Oke, kita sudah tahu yang mana titik pusat. Oke, kita lanjutkan yang kedua, jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Nah, misal, ada di titik A di lingkaran A. Hubungan titik O dan titik A dengan sebuah garis lurus. Garis lurus yang menghubungkan titik O dan A disebut jari-jari lingkaran dan ditulis OA. Oke, jadi jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Boleh titiknya yang lain juga nanti. Boleh kita buat di sini ada B, OB,
OC, OD, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan yang unsur-unsur lingkaran yang ketiga, yaitu diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Misal, ada titik B di lingkungan lingkaran, maka kita buat garis dari titik B melalui titik O sampai pada lingkungan lingkaran, misalkan di titik C. Garis BC tersebut disebut diameter dan garis OB-OC disebut jari-jari. Oke, jadi yang OA jari-jari, OB juga jari-jari, OC juga jari-jari, dan garis BC disebut diameter. Perhatikan, BC sama dengan OB tambah OC. Dengan kata lain, diameter adalah dua jari-jari. Kan BO atau OB dan OC disebut jari-jari. Jadi, panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Atau bisa ditulis D atau diameter sama dengan 2R atau 2 kali jari-jari. Jadi dapat kita simpulkan diameter itu artinya 2 kali dari jari-jari. Oke, kita lanjutkan ke unsur lingkaran yang keempat. Busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Pada gambar di samping, garis lengkung AC yang ini. AC. Ini disebut merupakan busur yang ini, AC. Busur. Busur AC yang berwarna kuning. Nah, ini sini. Yang ini AC. Busur garis lengkung merupakan busur lingkaran menjadi dibagi menjadi dua, yaitu busur kecil dan busur besar. Busur AC yang berwarna kuning disebut busur kecil. Yang ini AC yang kecil disebut busur kecil. Sedangkan busur AC yang berwarna hitam, yang ini yang besar nih, AC disebut busur besar. Ini yang kuning disebut busur kecil, dan yang AC yang garis yang besar ini disebut busur besar. Jika disebutkan busur lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Jadi busur itu ada dua, yang pertama busur besar dan yang kedua ada busur kecil. Tapi apabila tidak disebutkan busur besar atau busur kecilnya, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Oke, kita lanjutkan ke unsur lingkaran yang selanjutnya, yaitu tali busur. Tali busur. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Kita lihat pada gambar di samping, kita tarik garis lurus dari titik A ke titik C. Garis lurus AC disebut tali busur. Yang ini AC ini tali busur. Kalau yang AC di luar tadi busur. Berarti A ke C ini yang di dalam yang berkedip-kedip ini namanya tali busur. Apakah garis lurus BC juga merupakan busur? Yang ini yang besar nih BC. BC juga lain tadi diameter ya. Apakah yang garis lurus BC ini juga dimaksud dengan tali busur? Iya, karena BC merupakan tali busur sekaligus diameter lingkaran. Karena garis BC menghubungkan titik B dan C pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Jadi yang garis yang di tengahnya ini namanya tali busur. Yang ini juga tali busur. Yang BC dan AC ini namanya tali busur.
Oke, kita lanjut ke unsur lingkaran yang selanjutnya. Tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Di daerah yang terdapat antara busur dan tali busur yang di dalamnya yang berwarna kuning ini disebut dengan tembereng. Yang ini AC tadi yang di garis dalam ini adalah tali busur dan yang di luarnya ini busur. Berarti daerah yang terdapat di dalam tali busur dan busur disebut tembereng. Seperti pada busur lingkaran, tembereng juga dibagi menjadi dua, yaitu tembereng kecil dan tembereng besar. Pada gambar di samping ini daerah kecil yang berwarna kuning disebut tembereng kecil. Nah, jadi yang ini juga yang di sini, kalau yang AB ini juga daerah yang di sininya juga disebut tembereng. Yang ininya tali busur, yang BC yang garis luarnya ini disebut busur. Ini nanti tembereng besar, bisa nih tembereng besar. Jika disebutkan tembereng lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecilnya, maka yang dimaksud adalah tembereng kecil. Oke, kita lanjutkan unsur lingkaran yang selanjutnya yaitu juring. Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Juring lingkaran juga dibagi menjadi dua, yaitu juring kecil dan juring besar. Pada gambar di samping, daerah A, O, B disebut juring kecil, yang ini. Diapit oleh dua buah jari-jari, yang ini kan BO atau OB jari-jari dan OA atau AO disebut jari-jari juga. Jadi daerah yang berwarna ini, nah, disebut juring. Nah, disebut ini atau kalau tidak disebut, kalau ini namanya juring kecil. Jika disebutkan juring lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecilnya, maka yang dimaksud adalah juring kecil. Nah, yang ini juga kalau yang ini kita buat di sini, yang ini OC dan OA, yang di sini yang besar ini juga juring nanti. Ini yang kalau yang seperti ini juga juring, yang luasnya ini juring juga. Intinya juring ya adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut, yang ini. Yang ini disebut juga juring. Juring AOB namanya. Oke, kita lanjut ke unsur lingkaran yang terakhir yaitu apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis tersebut tegak lurus dengan tali busur dan membentuk sudut 90 derajat ini. Yang ini garis OD ini disebut apotema dan membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Nah, ini OD ini namanya apotema. Daerah titik pusat O buat garis yang tegak lurus dengan tali busur AB, misal di titik D. Garis OD ini disebut apotema. Itu sudah jelas ya. Yang ini OD apotema, yang ini juring, yang ini tali busur, yang AC busur, yang ini tembereng. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya kita coba di contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Tentukan A titik pusat, B jari-jari, C diameter, D busur, E tali busur, F tembereng, G juring, dan H apotema. Dari sini bisa kita lihat titik pusatnya tentu. Nah, titik ini jawabannya. Coba kamu buat dulu. Titik pusatnya yang mana? Titik pusat tentu yang di tengahnya. Kalau jari-jari, yang mana nih? Jari-jari ini PO, SO, OK. Nah, kita coba penyelesaian soalnya. Maka titik pusat adalah titik O. Jari-jari yaitu OP, OQ, OS. Diameter yaitu garis gabungan antara dua buah jari yang ini. QS membentuk garis lurus. Yang ini SQ atau QS. Yang selanjutnya busur
Busur biasanya dilambangkan dengan garis yang lengkung di atasnya. Busur QR yang ini, QP yang ini, PS yang busur yang sini, atau RS, busur yang RS. Untuk selanjutnya tali busur. Tali busur yaitu yang ini, QR. Nah, yang ini yang berwarna agak-agak biru nih, QR. Dan QR ini disebut tali busur. Sedangkan tembereng adalah daerah yang dibatasi QR, yang ini, QR dengan tali busur QR, berarti yang daerah yang di dalamnya ini namanya tembereng. Sedangkan juring yang ini POQ, yang ini juring di sini namanya. Yang satu lagi POS, juring POS. Sedangkan apotema adalah garis OT, yang garis membentuk sudut 90 derajat. Mungkin itu yang dimaksud dengan apotema. Oke. Nah, mungkin adik semuanya sudah paham tentang unsur-unsur dari lingkaran. Unsur-unsur lingkaran ada 8. Yang pertama yaitu titik pusat, yang kedua jari-jari, yang ketiga diameter, yang keempat busur, yang kelima tali busur, yang keenam tembereng, yang ketujuh juring, yang kedelapan apotema. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada adik-adik yang masih ragu, silakan ulang lagi tonton videonya dari awal. Tapi kalau masih ada pertanyaan, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.